Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tommy Sugara, Prodi Pencaskesrek, NIM 2003051018. Baiklah, di sini saya akan memenuhi UAS mata kuliah bulu tangkis dasar dengan dosen pengampu yaitu Bapak Suhariki MPD. Baiklah, sekarang saya akan masuk kepada materi yang akan saya jelaskan. Baiklah, yang pertama saya jelaskan sejarah bulu tangkis, yang kedua teknik-teknik dalam permainan bulu tangkis, yang ketiga bagaimana mengajar bulu tangkis di sekolah, yang keempat tujuan, ide, ukuran, sarana, prasarana olahraga bulu tangkis, yang kelima peraturan bulu tangkis lama dan baru, real dan poin, 6 turnamen resmi dan dalam olahraga bulu tangkis, 7 kondisi fisik umum dan kondisi fisik khusus dalam permainan bulu tangkis. Sejarah bulu tangkis adalah olahraga kompetitif bulu tangkis yang diciptakan oleh petugas tentara Britania di Pune, India pada abad ke-19 saat mereka menambahkan jaring dan memainkannya secara bersaingan. Oleh sebab itu, kota Pune dikenal sebelumnya sebagai Puna. Permainan tersebut dikenal sebagai Puna pada saat itu. Teknik dalam permainan bulu tangkis, yang pertama teknik memegang raket dan grip. Teknik memegang raket salah satu teknik yang harus dikuasai pemain bulu tangkis, karena teknik ini tersebut dapat mempengaruhi hasil pukulan bola saat pertandingan. Selain itu, teknik memegang raket yang salah juga dapat menyebabkan cedera. Berikut ini memegang raket bulu tangkis yang terbagi atas dua, yakni forehand dan backhand. Forehand, teknik ini dilakukan dengan tangan kiri dan posisi kepala raket menyamping. Kemudian backhand yang dilakukan dengan mengarahkan kepala raket sedikit menyamping, lalu ibu jari sedikit terpisah dari keempat jari lainnya, sementara itu keempat jari lain menggenggam raket dengan erat. Kedua, teknik pukulan. Permainan bulu tangkis harus memperhatikan teknik pukulan agar dapat memukul bola dengan benar. Biasanya teknik yang digunakan adalah forehand. Berikut cara menerapkannya. Pegang raket dengan teknik forehand. Posisi kaki kiri berada di depan sedangkan kaki kanan di belakang. Kemudian condongkan badan sedikit ke arah kanan. Pukul bola dengan menggerakkan bahu ke depan. Yang ketiga, teknik gerakan kaki. Tidak hanya tangan, gerakan kaki juga harus lincah ketika bermain bulu tangkis. Tujuan agar permainan dapat menghasilkan pukulan yang maksimal di lapangan. Teknik gerakan kaki yang benar dapat dilakukan dengan cara berikut. Tetapkan base atau starting point. Bila diperlukan, mundur maksimal 3 langkah. Bergerak ke kanan kiri maksimal 1 langkah jika diperlukan. Permainan hanya boleh maju maksimal 3 langkah jika diharuskan maju. Pemain bulu tangkis harus menerapkan posisi badan yang benar agar tetap seimbang ketika bermain. Posisi badan ketika tidak memukul bola. Posisi badan bertumpu pada kedua kaki. Tekuk lutut, lalu berdiri dengan ujung kaki hingga pinggang tegak. Buka kaki selebar bahu dengan posisi sejajar atau salah satu di kaki depan. Letakkan tangan yang tidak memegang raket di samping badan agar tidak mengganggu gerak. Yang kelima, teknik servis. Servis merupakan teknik bulu tangkis untuk memukul kok ke depan, belakang, kanan, atau kiri ketika memulai pertandingan. Poin bertambah. Terdapat 2 jenis servis, diantaranya forehand dan backhand. Yang keenam yaitu teknik mengembalikan servis. Sama seperti servis, teknik untuk mengembalikan servis lawan dalam bulu tangkis juga terbagi 2, yaitu drop shot dan netting. Yang ketujuh, teknik smash. Smash adalah teknik bulu tangkis yang bertujuan untuk menyerang lawan. Teknik ini dilakukan dengan melakukan lompatan tinggi sambil memukul kok
ke arah lawan dengan kuat. Yang kedelapan, teknik overhand. Overhand dilakukan dengan cara yang sama dengan smash, namun overhand tidak memerlukan banyak daya pukulan. 9. Drip. Drip menjadi salah satu teknik andalan pemain ganda. Teknik ini dilakukan dengan memukul kok secara cepat dan mendatar, tujuan agar lawan tidak mengangkat raket dan tetap menerapkan posisi bertahan. Baiklah, bagaimana cara mengajar bulu tangkis di sekolah? Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengajar bulu tangkis di sekolah, yaitu pertama kita mengajarkan kepada siswa kita, yaitu masuk kepada gerakan dasar terlebih dahulu, seperti backhand, forehand, dan cara memegang raket yang benar tuh. Selanjutnya, semua siswa sudah bisa melakukan cara pegangan dan forehand, backhand. Selanjutnya kita masuk kepada gerakan lanjutan, yaitu macam seperti smash dan segala macam pukulan. Jadi semua yang sudah dijelaskan atau dikasih tahu kepada siswa, kita lanjutkan dengan membuat pertandingan kecil seperti pertandingan tunggal. Baiklah, selanjutnya saya akan masuk kepada tujuan, ide, sarana dan prasarana permainan bulu tangkis. Baiklah, sarana dan prasarana permainan bulu tangkis. Yang pertama yaitu raket. Raket pada masa lampau sampai tahun 1970-an masih dikenal raket yang baik gagang maupun kepalanya, daunnya terbuat dari bahan kayu. Sekarang pada raket umumnya terbuat dari bahan grafit, meskipun ada yang membuat dari bahan aluminium atau besi ringan. Yang kedua yaitu lapangan dan net. Ukuran lapangan bulu tangkis. Lapangan bulu tangkis cukup sederhana dan mudah dibuat di mana saja, selama tersedia ruangan seluas kira-kira 12 kali 20 untuk membuat lapangan di ruang terbuka. Tentu saja diusahakan agar gangguan angin tidak terlalu besar. Sedangkan apabila di ruangan tertutup, atap bangunannya bisa mungkin di atas 8 meter agar kok yang di tengah dimainkan dengan tidak tersangkut atau terganggu oleh atap ruangan. Panjang lapangan 13,40 meter, lebar lapangan nomor tunggal 5,18 meter, lebar lapangan nomor ganda 6,1 meter. Baiklah, sekarang masuk kepada sepatu dan pakaian. Karena pemain dituntut cepat dan lincah di atas lapangan, maka para pemain membutuhkan pijakan kuat di lapangan agar lebih maksimal performa di lapangan. Baiklah, sekarang masuk dalam penghitungan poin. Daftar peraturan lama, maksimum poin adalah 15 poin untuk putra dan 11 poin untuk putri. Dan total set yang harus diselesaikan ada 5 set untuk satu game dengan sistem best of 5. Sedangkan untuk mendapatkan poin, seorang pemain harus mendapatkan kesempatan untuk survei terlebih dahulu. Kini maksimum poin sama antara putri dan putra, yaitu 21 poin dengan sistem best of 3. Lalu untuk mendapatkan poin, kini pemain tidak harus mendapatkan kesempatan untuk melakukan survei terlebih dahulu. Baiklah, turnamen resmi permainan bulu tangkis yaitu Olimpiade. Dalam gerakan bulu tangkis pada Olimpiade, BWF bekerja sama dengan Komite Olimpiade Internasional (IOC). Bulu tangkis atau badminton secara resmi dipertandingkan di Olimpiade pada musim panas pada Olimpiade Barcelona tahun 1992. Selanjutnya, kejuaraan dunia. Kejuaraan dunia atau BWF World, sebelumnya bernama IBF World, mulai dipertandingkan
pada tahun 1977. Turnamen ini diikuti oleh atlet-atlet bulu tangkis dari negara-negara anggota BWF. Yang ketiga, kejuaraan dunia junior. Kejuaraan dunia junior disebut juga dengan BWF World Junior, merupakan turnamen bulu tangkis internasional untuk pemain muda di bawah usia 19 tahun. Yang selanjutnya, Piala Thomas. Kejuaraan bulu tangkis beregu putra antar negara disebut dengan Piala Thomas atau Thomas Cup. Kejuaraan ini pertama digelar pada tahun 1949. Selanjutnya, Piala Uber. Piala Uber atau Uber Cup adalah kejuaraan bulu tangkis internasional beregu putra, dan kejuaraan ini digelar mulai tahun 1957. Kondisi fisik umum dan kondisi khusus dalam permainan bulu tangkis yaitu persiapan fisik umum yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kerja organ pada tubuh sehingga memudahkan upaya pembinaan dalam peningkatan semua aspek praktikan pada tahap berikutnya. Program latihan lari, program latihan senam, latihan loncat tali, program latihan gabungan, latihan pernapasan, latihan lari jarak pendek, melakukan gerakan-gerakan senam berkualitas, peregangan, latihan pendinginan. Persiapan fisik khusus bertujuan untuk meningkatkan kemampuan fisik dan gerak yang lebih dekat, lebih baik menuju pertandingan. Latihan daya tahan, latihan kekuatan, latihan mendorong, push up, pull up, bangun dari tidur, angkat kaki, memperkuat otot punggung, pinggang, jongkok, berdiri, latihan kecepatan, lari cepat dalam jarak dekat, lari bolak-balik, jarak 6 meter, meningkatkan kualitas latihan dengan menggunakan beban, rintangan, dan lain-lain. Jongkok, berdiri, dan ikuti lari cepat, latihan kelenturan, dan model latihan fisik dengan menggunakan alat bantu pelatihan. Latihan dengan bola medimis, latihan loncat tali, latihan bayangan, latihan loncat bangku atau gawang. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.